Ya, pemirsa, serangan dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro telah meningkatkan tegangan baru di kawasan Amerika Latin dan global. Bahkan Amerika Serikat kini mulai menyasar negara Amerika Latin lainnya yang dikhawatirkan akan memanaskan suhu geopolitik dan harga minyak mentah dunia. Langkah represif pemerintah Amerika Serikat yang telah menyerang Venezuela dan melakukan penangkapan terhadap Presiden Nicolas Maduro telah meningkatkan eskalasi geopolitik di wilayah Amerika Selatan atau lebih dikenal sebagai Amerika Latin dan juga global. Akibat peristiwa tersebut muncul spekulasi harga minyak bumi di pasaran dunia akan melonjak signifikan, apalagi Venezuela dikenal sebagai salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia. Dan langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump nampaknya tidak berhenti di Venezuela. Trump bahkan mengeluarkan ancaman untuk menggunakan kekuatan militer kembali di negara Amerika Latin lainnya, yaitu Kolombia. Alasan Trump tidak jauh berbeda dengan Venezuela terkait dengan peredaran narkoba. We have a very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor. And that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very So there will long. be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Sementara itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM memastikan krisis Venezuela yang melibatkan Amerika Serikat tidak memberikan dampak langsung terhadap pasokan maupun harga minyak di tanah air. Meski demikian, Kementerian ESDM masih terus menganalisis terhadap potensi dampak dari krisis Venezuela. Kita akan analisis, tapi yang jelas kondisi di negara saat ini stabil, jadi tidak ada belum ada dampak yang belum. Tapi udah siapin antisipasi nggak sih Pak? Iya kan antisipasi itu selalu ada. kemungkinan di bulan depan naik Bang. Enggak, kan tadi baru diumumkan aman. Ya tapi kan ini baru tanggal 2 Pak, tanggal 5 Pak, kan biasanya di seminggu terakhir bisa ini. Kita sumber crowd-nya itu bukan dari sana, jadi dari wilayah lain, jadi masih stabil. Oh jadi nggak terlalu berdampak Pak? Kita tidak melihat itu pada saat hari ini kita belum melihat. Laude menambahkan Indonesia tidak bergantung pada pasokan minyak mentah dari Venezuela, namun dari wilayah dan negara lain yang selama ini dinilai lebih stabil. Sehingga konflik tersebut tidak berdampak langsung pada rantai pasok minyak nasional. Berbagai sumber untuk IDX Euro. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menakar dampak konflik di Amerika Latin dan harga minyak dunia, sudah hadir bersama saya di studio IDX Profesor Aryawan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Universitas Tarumanagara dan juga Geomatika University. Selamat datang Prof, apa kabar? Apa kabar Mas Pras? Terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali diundang. Terima kasih juga nih atas kehadirannya. Sudah bergabung juga melalui Zoom bersama dengan Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Aspermegas. Langsung saja kita sapa. Halo Mas Mose, apa kabar? Mas, Prof. Aryawan juga. Baik, terima kasih Pak Mose atas waktu yang disempatkan. Menarik, sebelum membahas lebih jauh, kita akan bicara dari perspektif hukum internasional. Kalau review dari Prof. Aryawan ya terkait dengan eskalasi konflik begitu antara Amerika Serikat dan kali ini di Amerika Latin begitu, apa yang bisa Anda sampaikan? Silakan. Iya, artinya Mas Pras dan pemirsa IDX ini memang kita dikatakanlah dibuat bangun ya semua pihak masyarakat dunia melihat yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui Trump kepada presiden di Venezuela. Yeah. Ini memang di satu sisi kalau kita lihat dari perspektif legalnya, memang keberanian yang dilakukan oleh Trump ini kan dianggap oleh Trump itu memiliki satu dasar, di mana ada satu ketentuan yang berkaitan dengan peredaran narkotik dan sebagainya. Ya artinya Amerika ingin memberantas itulah, peredaran ilegal dan sebagainya. Tetapi di lain sisi dikecam oleh banyak negara termasuk dari Sekjen United Nations PBB, ini potensinya akan bisa melanggar agresi ini atau penyerangan ini akan bisa berpotensi melanggar prinsip kedaulatan dari larangan penggunaan kekuatan di dalam piagam PBB. Artinya PBB ini kan punya tugas untuk menjaga perdamaian keamanan dunia. Artinya dari apa yang dilakukan oleh Trump kepada Venezuela mungkin dikhawatirkan oleh negara-negara
ya yang lainnya di Amerika Latin bisa dilakukan hal yang serupa. Karena kan dia adalah Venezuela negara berdaulat, dia memiliki legal personality, dia memiliki pemerintahan yang memang ada mekanisme jika kita melakukan itu. Makanya itu kan oleh Bernie kan salah satu senator di Amerika Serikat juga sempat ditentang. Artinya terlepas tindakan yang dilakukan oleh Presiden Venezuela legal atau illegal, tapi proses untuk pengambil alihan ini tentu harus dilakukan dengan mekanisme hukum internasional yang proper. Betul. Nah ini yang makanya dikhawatirkan oleh banyak masyarakat di dunia termasuk oleh PBB, ini bisa menjadi satu presiden yang berbahaya. Karena ini memang sesuatu yang diambil alih secara serius, bahkan langsung dijemput oleh militer Amerika dan langsung dibawa ke untuk disidangkan di New York kalau nggak salah dalam beberapa waktu yang terakhir. Betul. Nah ini adalah salah satu pelajaran yang mungkin kalau kita lihat ada beberapa pandangan dari beberapa negara. Mungkin ada yang setuju karena ini memang ada peredaran narkotika dan sebagainya, kartel dan sebagainya. Tetapi tetap langkah yang dilakukan itu harus tentu sesuai dengan hukum yang ada. Itu dia, sesuai dengan hukum yang ada dan hukum internasional juga begitu, di mana ada PBB sebenarnya yang bisa menjadi polusi dunia sebenarnya begitu ya Prof. Betul. Nah, dari kacamata Supermigas, Mas Mose, Anda melihat seperti apa ini dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan begitu dengan adanya eskalasi yang meningkat di wilayah Amerika Latin saat ini? Jelas-jelas ini bukan lagi dikhawatirkan atau kemungkinan, tapi sudah jelas melanggar hukum internasional. Sudah clear. Kalau dibaca, silakan baca saja, udah jelas-jelas melanggar hukum internasional. Melanggar juga kedaulatan. Ya, masalah di mana ada narkoba, ya, ada presidennya juga tidak disukai, ada banyak dari Rusia dalam tersebut, itu adalah tanggung jawab dari negaranya itu sendiri. PBB bisa mungkin menyikapi misalkan tersebut, tapi yang dilakukan oleh Amerika udah jelas-jelas itu melanggar hukum internasional, dan juga ada senator-senator yang pendapat bahwa ini juga melanggar hukum federal Amerika itu sendiri. Ya, jadi udah jelas-jelas. Makanya saya juga sampaikan Prabowo untuk juga mengatakan posisi kita di mana kita tidak mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya. Lagi yang dikhawatirkan untuk negara ini bisa jadi presiden. Ya, Trump sendiri sudah secara publik menyatakan masalah Greenland ini tidak ada hubungannya dengan Amerika Latin. Greenland aja sendiri sudah dinyatakan could be the next, ya, Meksiko, Iran dan lain sebagainya, ini tidak bisa seperti ini. Jadi sedangkan juga kalau nggak salah Indonesia akan dinobatkan sebagai presiden hak asasi manusia di PBB 8 Januari ini, besok, ya. Nah ini akan menjadi tanggung jawab yang besar bagi Indonesia untuk bisa menyatakan sikap bahwa ini adalah menentang hukum internasional dan tidak boleh terjadi. Apapun itu harus melalui jalan diplomatis dulu. Memang ada negara. Baik. Jadi stand kita sih jelas sih. Nah, lantas bagaimana? Apakah eskalasi konflik di Amerika Latin ini nanti juga akan mengganggu pasokan ataupun pasar energi global, khususnya dari minyak bumi? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Mose dan Prof. Ariwan. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Ariwan Gunadi, pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional Universitas Tarumanegara dan Geomatika University, kemudian Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Supermigas. Nah ini Mas Mose, kalau kita cermati dengan konflik yang terjadi begitu, mengingat Venezuela menjadi salah satu produsen minyak terbesar di dunia begitu, akankah berdampak terhadap pasar migas ataupun minyak lah khususnya di pasar internasional, pasokan, penjualan, distribusi dan sebagainya begitu? Silakan. Ya, yang jelas ini akan menambah ketidakpastian dunia, ya, karena perang di mana lagi nih perangnya, ya, udah di Gaza, di Ukraina, kemarin juga jangan salah. Sebelum Amerika membom Venezuela, Amerika juga membom Nigeria dengan alasan katanya teroris dan lain sebagainya. Ternyata tidak ada itu. Nah,
hal-hal seperti ini memberikan ketidakpastian. Jadi tidak hanya minyak, tapi juga trade lainnya pun juga akan bisa berdampak. Ya, mungkin sekarang masih kalem, melihat situasi dan kondisi seperti apa. Ya, kemungkinan minyak naik mungkin ada, memang ada perang tambahan lagi. Ya, ini bisa menjadi sesuatu yang signifikan. Dan Venezuela itu mereka ekspor ke Cina, mereka juga ekspor ke Amerika juga itu sendiri, ya. Dan perlu diingat juga, walaupun kita tidak impor dari Venezuela, tapi BUMN terbesar kita, Pertamina, itu punya 40% PI di salah satu lapangan di Venezuela, bersama-sama juga dengan National Oil Company-nya Venezuela, PDVSA. Ya, apakah itu nanti berdampak? Kita tidak tahu. Terus terang, Trump ini tidak bisa diprediksi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Trump sudah berkuat-kuat mengambil alih migas di Venezuela, terutama minyak. Venezuela itu sendiri itu punya cadangan terbesar di dunia untuk minyak. Ya, apakah itu berdampak di lapangan yang di situ ada Pertamina-nya? Saya tidak tahu. Ini yang ketidakpastian yang perlu dicermati dan perlu kita mesti memikirkan kontingensinya seperti apa. Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan di Amerika ini. Ya, hostile atau non-hostile, nanti transisinya seperti apa. Itu tidak ada transisi. Sekarang sudah demo besar-besaran juga di Venezuela menentang aksi Amerika. Jadi ini semua menjadi meningkatkan ketidakpastian di dunia global, termasuk ekonomi. Oke Mas Mose, nah Prof, dengan tadi ketidakpastian yang muncul saat ini, setelah kita tahu beberapa konflik kan juga eskalasi muncul ya, ada di Timur Tengah, kemudian ada di beberapa negara, bahkan ASEAN juga sempat begitu mengalami kondisi yang sama. Anda melihat sejauh mana sih tahun 2026 ini dari sisi stabilitas geopolitik, geoekonomi global akan kemana nanti arahnya? Iya, kalau saya lihat memang ini dengan, tadi saya setuju dengan Mas Mose, artinya potensi untuk pelanggaran hukum internasional, artinya dengan kejadian agresi ke Venezuela ini tentu akan sedikit banyak menimbulkan geopolitik yang lebih panas dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya kalau tahun-tahun sebelumnya kita banyak dipusingkan dengan kasusnya Rusia, penyerangan Rusia atau Ukraina dan sebagainya, perang itu. Nah yang sekarang ini ada yang terbaru dengan Venezuela. Apalagi kan dengan penggantinya yaitu Presiden Maduro, katakanlah ada interim yaitu Presiden Rodriguez menyampaikan presiden kita tuh hanya satu, yaitu Presiden Maduro. Nah Trump itu kan punya reaksi, artinya kalau tidak mengikuti American way, policy dari Amerika, ya nasibnya akan lebih buruk lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Artinya ini menjadi satu warning. Geopolitik yang Trump itu kan sekali dia jalan pasti dia tidak akan berhenti. Artinya terus melakukan agresi dengan harapan ada banyak perusahaan Amerika Serikat yang bisa menginvestasikan cadangan minyak ke sana. Dan memang kalau dilihat rantai pasok ini akan juga terasa ya akibat geopolitik yang ada. Karena dengan cadangan minyak yang cukup besar di Venezuela, ya kan dari data-data yang saya dapat, ya kan ini juga akan mengurangi juga karena Venezuela itu kan sempat hanya 735.000 BPH untuk di bulan September yang lalu. Nah ini kan sempat menurun tuh karena ada kejadian dengan Trump yang beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini. Nah saya rasa ini akan berpengaruh terhadap cadangan minyak walaupun dia salah satu yang terbesar lah ya untuk minyak, energi dan sebagainya. Nah geopolitik di sekitarnya ada negara-negara Kolombia. Ya kan artinya ini juga bersiap siaga juga, ada Chile ya kan yang menyumbang tembaga dunia, Brasil dan Argentina yang menyumbang kedelai dan biji besi, lalu Kolombia pemasok kopi kita juga tahu, lalu ada negara-negara Kuba dan sebagainya. Artinya ini pasti akan punya relasi geopolitik dengan negara-negara Amerika Latin yang lain, menjaga-jaga, memprevent jangan sampai ini kejadian ini bisa juga terulang di negara mereka. Apapun reasoningnya tadi. Nah, Indonesia sendiri bagaimana harus menyikapi kondisi ini, Prof? Iya, memang ada banyak pandangan-pandangan di Indonesia. Ada yang menyampaikan bahwa rantai pasok global akan berpengaruh ke Indonesia, apalagi dengan adanya blokade kapal-kapal Venezuela, artinya untuk masuk gitu ya. Amerika Serikat juga melarang kapal-kapal tanker, mungkin penyedia barang-barang dan jasa untuk bisa masuk ke wilayah Venezuela. Kita sebutnya kayak semacam blokade lah. Artinya ini yang punya impact atau punya pengaruh nih pasti ke Indonesia.
harga minyak dunia, ya kan, energi dan sebagainya. Walaupun Indonesia itu ekspor ke Venezuelanya kalau saya tidak salah 0,02%, kalau saya nggak salah, jadi nggak terlalu signifikan lah. Nah ini yang menjadi catatan atau menjadi landasan supaya kedepannya untungnya Indonesia tidak terlalu banyak, tetapi efek domino dari itu sebetulnya. Itu dia. Bukan langsung dari Venezuelanya, tapi akibat dari kehambatnya rantai pasok global itu juga sama kayak waktu kasus Selat Hormuz kan, ketika Israel Palestina dan sebagainya. Bukan itunya, tetapi efek domino dari itu yang akan mengganggu rantai pasok global. Betul. Nah itu untuk pergerakan harga minyak mentah dunia ini akan seperti apa? Apakah ini bisa kita ambil posisi ataupun untung ataupun benefit di sana? Kita bahas nanti lagi di segmen berikutnya, Prof. Ariwan dan Mas Mose. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Ariwan Gunadi dan juga Mas Mose Rizal. Ya, Mas Mose, kalau kita cermati dengan dampak terkait dengan pasokan energi khususnya ke Indonesia dari minyak mentah, pergerakannya sejauh ini menurut Aspar Migas masih cukup stabil begitu atau bagaimana sih? Atau nanti justru jangka menengah panjang yang perlu dicermati begitu? Iya, yang jelas jangka panjangnya seperti apa efeknya. Kita nggak tahu seperti apa ini Venezuela, seperti Irak, yang sampai sekarang itu masih tidak stabil, ya, karena instrumen dari Amerika juga, ya, 1 juta orang sudah meninggal, dibunuh, ya. Kita tidak tahu nih seperti apa bentuknya. Yang jelas adalah Trump sudah menyatakan Amerika akan melakukan peralatan yang di Venezuela. Sudah jelas itu sudah satu intent yang tidak baik, ya. Di satu sisi mereka juga menyatakan nanti akan ada perusahaan migas Amerika yang masuk ke Venezuela lebih bebas lagi, ya, walaupun sebelumnya sebenarnya sudah ditawar Presiden Venezuela. Tapi kalau kita ingat tahun lalu itu ada yang dinamakan baby drill, ya, Trump, ya, menyatakan ayo ngebuat sebanyak-banyaknya, meningkatkan produksi migas sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita lihat tanggapan dari pemain-pemain IOC, terutama juga Amerika, tidak begitu menanggapi. Kenapa? Karena memang kondisi supply di dunia ini sedang mengalami oversupply, ya, supply glut, ya, di mana demand itu sudah mulai peak, tapi supply terus meningkat. Nah ini dikhawatirkan juga. Apakah nanti ajakan dari Trump untuk ayo perusahaan-perusahaan kayak Exxon, Chevron masuk ke Venezuela, ya, ngebor sebesar-besarnya, jika itu ditanggapi secara positif, mungkin mereka juga akan berpikir lebih lanjut. Ini harus stabil dulu, ya. Jadi di satu sisi mereka kita memang lagi mencermati seperti apa nih ke depannya, ya, Venezuela dan lain sebagainya. Dan apakah akan ada tindakan-tindakan lain ke negara-negara lain juga dari Amerika. Nah ini yang menjadi yang tadi saya bilang ketidakpastian yang membesar lagi sejak masalah tarif yang tahun lalu, itu gara-gara Trump juga kan, ya, membuat ketidakpastian yang luar biasa. Nah ini juga menjadi seperti itu lagi, ya. Jadi apakah nanti harga minyak naik atau turun, kita belum tahu. Terus terang aja, kemungkinan naik, yes. Biasanya kalau ada perang itu harga minyak naik, karena sentimen, ya, sentimen pasar yang menurun, dan hati-hati demand tetap sedangkan supply yang menurun karena tadi itu yang menyebabkan nanti mungkin harga naik, ya. Tapi so far masih stabil, agak naik dikit. Sekarang harga minyak PTI maupun Brent itu di angka 60-an, yang dulu pada saat Ukraina itu di atas 80, di atas 90, hampir 100 juga pernah, ya. Ini kita lagi mencermati seperti apa. Kalau dibilang apakah Indonesia bisa mendapat keuntungan dari sini, saya bilang sih tidak, ya, jangan karena
ini mungkin sesuatu kita tidak impor dari Venezuela. Baik. Kalau harga minyak dunia naik, kita juga rugi. Kenapa? Karena kita adalah importir, net eksportir lagi. Baik. Ya, jadi kita akan berdampak ke harga BBM juga nih nantinya. Dan satu sisi subsidi negara juga. Jadi jangan sampai itu yang kita khawatirkan. Di lain sisi adalah posisi Pertamina di Venezuela juga yang punya stake di sana, itu juga harus dicermati, hati-hati, harus punya contingency plan seperti apa karena kalau negara yang mungkin tidak stabil harus ada contingency plan di mana untuk baik, Mas Mose. Ya, itu dia konteksnya. Bagaimana mitigasi yang perlu dilakukan begitu. Nah, lantas untuk perusahaan-perusahaan multinasional, bahkan tadi sudah disampaikan Mas Mose ini, Prof, bahwa Indonesia juga ada perusahaan yang melakukan eksplorasi di Venezuela. Anda melihat bagaimana sih terkait dengan tata hukum bisnis internasional begitu dengan adanya konflik? Apakah ada potensi force major kah masuknya atau bagaimana sih dengan kondisi ini? Jadi klausula force major ini kan memang biasanya ada di kontrak-kontrak bisnis internasional dan itu common things. Bahkan saya juga cukup sering lah menjadi ahli di arbitrase internasional untuk sengketa-sengketa seperti ini di Singapura dan yang lain-lainnya. Memang kalau kita melihat klausula force major ini, biasanya memang kalau ada sengketa dan sebagainya diharapkan bisa diselesaikan. Apakah lewat arbitrase investasi, ya kan, misalnya di New York atau di Hong Kong ataukah di Singapura, atau klausula force major yang memang mengadopsi bahwa perang ini merupakan bagian dari force major. Ini yang memang kita mesti menelisik lagi memang kontrak-kontrak di perusahaan Amerika atau perusahaan asing atau mungkin perusahaan Indonesia yang ada di Venezuela atau perusahaan yang bermitra melakukan kerjasama dagang dengan Venezuela ataupun dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, klausula ini memang perlu dibedah secara langsung sejauh mana penyelesaiannya. Karena dengan adanya blokade kapal-kapal tanker masuk ke Venezuela oleh Amerika Serikat, itu sudah pasti akan terhenti beberapa ritme untuk perdagangan internasional ya. Udah pasti itu. Nah, kendala ini mau seperti apa? Karena Trump kan akan let untuk perusahaan Amerika masuk nih. Betul. Sementara sudah ada yang bermitra sebelumnya kerjasama. Nah, ini yang memang kelihatannya perlu ada masa transisi dan peralihan. Nah, yang bisa menyelesaikan itu adalah memang kedua belah pihak, yaitu antara si presiden interim yang baru Rodriguez yang wanita dan juga Trump. Artinya perlu duduk bersama for the sake of the people of Venezuela. Karena jangan sampai dengan adanya efek agresi ini yang diharapkan oleh Amerika janjinya akan membuat rakyatnya lebih baik, rakyat Venezuela lebih baik, malah kena dampak ekonomi yang sangat signifikan, dampak politik yang signifikan sehingga hancur lebur. Nah, tadi Mas Pamosi sudah menyampaikan memang kalau nggak ada Trump nggak ada berita gitu ya. Tahun lalu kita disibukkan dengan perang tarif. Nah, sekarang nih perang dengan Venezuela. Kita nggak tahu nih nanti berikutnya apa-apa lagi. Artinya kita juga mengharapkan peran dari PBB lah ya, artinya sebagai United Nation untuk bisa membalance ini gitu. Artinya tetap ada resolusi PBB, ada ketentuan di piagam PBB yang nggak bisa dibypass begitu aja. Tetap harus ini dihormati. Nah, itu dia yang diharapkan benar-benar nanti di tahun 2026 konflik-konflik seperti ini tidak meluas lagi ya. Meskipun kita tahu dasarnya adalah pemberantasan narkoba lah kalau misalnya di Amerika Serikat. Tapi ini sudah menimbulkan ketegangan baru, ketidakpastian yang seperti disampaikan Mas Mose tadi itu dikhawatirkan. Saya itu sempat ke Meksiko tahun lalu. Meksiko, jadi bordernya Amerika dengan Meksiko di Tijuana. Itu memang Trump memang tegas untuk narkoba itu. Memang itu saya akuin. Artinya ada tembok yang besar, imigrasinya pun screeningnya sangat ketat sekali lah. Nah, akan tetapi kan bukan hanya itunya saja, tetapi kita harus memperhatikan aspek regulasi yang juga kita harus perhatikan lah. Nggak bisa langsung main sahabat serobot hukum internasional, kemudian hukum bisnis internasional juga yang harus diperhatikan begitu ya. Itu dia terkait dengan menakar dampak konflik di Amerika Latin begitu ya. Semoga tidak memberikan dampak yang cukup luas juga terhadap Indonesia dan perekonomian dunia lagi begitu di tahun 2026. Mas Mose, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel. Prof, terima kasih juga atas kehadirannya. Prof, ya, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.